Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka, tanggal 2 Juni tahun 1897 sampai 21 Februari tahun 1949, adalah pengajar, filsuf, pejuang kemerdekaan Indonesia, pendiri Partai Murba, salah satu pahlawan nasional Indonesia, dan penulis Narda Republik Indonesia, buku pertama yang ditulis oleh pribumi Hindia Belanda untuk menggambarkan gagasan Hindia Belanda yang merdeka sebagai Indonesia. Untuk itu Muhammad Yamin memberikan julukan Tan Malaka sebagai Bapak Republik Indonesia. Nama lengkap Tan Malaka adalah Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Nama aslinya adalah Ibrahim, tetapi ia dikenal baik sebagai seorang anak dan orang dewasa sebagai Tan Malaka, sebuah nama kehormatan dan semi bangsawan. Ia mewarisi dari latar belakang bangsawan ibunya. Ia lahir di nagari Pandam Gadang, Gunuang Omeh, 50 kota yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Tanggal lahirnya tidak jelas dan bervariasi dari sumber ke sumber, tetapi kemungkinan antara tahun 1894 dan 1897. Ayahnya adalah H.M. Rasat Caniago, seorang buruh tani, dan ibunya, Rangkayo Sinah Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Sebagai seorang anak, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki, dan belajar ilmu agama dan dilatih dalam seni bela diri pencaksilat. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Quick School, kini SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, sekolah guru negeri, di Fort de Kock. Di Quick School, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil. Menurut gurunya, G.H. Horensma, meskipun Tan terkadang tidak patuh, dia adalah murid yang sangat baik. Ia lulus pada tahun 1913 dan kembali ke desanya. Kepulangannya akan ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datuk dan tawaran tunangan. Namun, dia hanya menerima gelar. Dia berhasil mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, dan dia berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama. Sesampainya di Belanda, Tan Malaka awalnya mengalami gegar budaya. Di sana, dia sangat meremehkan iklim Eropa Utara. Akibatnya, ia terinfeksi radang selaput dada pada awal 1914, dan ia tidak sepenuhnya pulih sampai 1915. Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi, serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Inspirasi pertamanya tentang masalah ini adalah dari buku De France Revolutie, yang awalnya diberikan oleh G.H. Horensma. Buku tersebut merupakan terjemahan bahasa Belanda dari sebuah buku oleh sejarawan Jerman, penulis, jurnalis, dan politikus Partai Demokrat Sosial Jerman, Wilhelm Bloss, yang berkaitan dengan revolusi Prancis dan peristiwa sejarah di Prancis dari tahun 1789 hingga 1804. Setelah revolusi Rusia Oktober tahun 1917, Tan Malaka menjadi semakin tertarik pada komunisme dan sosialisme reformis. Mulai membaca karya-karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Dia juga mulai membaca karya-karya Friedrich Nietzsche, yang menjadi salah satu panutan politik awalnya. Selama ini Tan Malaka semakin tidak menyukai budaya Belanda. Sebaliknya, ia lebih terkesan pada budaya Jerman dan Amerika Serikat. Dia bahkan mendaftar untuk Angkatan Darat Jerman, tetapi ditolak, karena tentara tidak menerima orang asing pada saat itu di Belanda. Ia bertemu Henk Sniffliet, salah satu pendiri Indische Sociaal Democratische Vereniging, ISDV, cikal bakal Partai Komunis Indonesia, PKI.
Tan Malaka juga menjadi tertarik pada Sosial Demokratische Onderwijzervereniging, Persatuan Guru Sosial Demokrat, selama ini. Pada November tahun 1919, Tan Malaka lulus, dan menerima diploma Hulpakte. Setelah lulus, ia meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya. Ia menerima tawaran pekerjaan dari Dr. C.W. Jansen untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Sanembah, Tanjung Morawa, Delhi, Sumatera Timur. Dia pergi ke sana pada bulan Desember tahun 1919, tetapi mulai mengajar hanya pada bulan Januari tahun 1920. Dia menghasilkan propaganda subversif untuk kuli, yang dikenal sebagai Delhi Spur, dan mulai belajar tentang kemerosotan masyarakat adat yang telah terjadi. Selain mengajar, ia menjalin kontak dengan SDV, dan menulis beberapa karya untuk pers. Sebagai seorang jurnalis, ia menulis tentang perbedaan mencolok dalam kekayaan antara kapitalis dan pekerja, dalam salah satu karyanya yang paling awal, Tanah Orang Miskin, yang disertakan dalam Het Vrije Woord, edisi Maret tahun 1920. Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos. Tan Malaka pergi ke Batavia, sekarang Jakarta, ketika guru lamanya, G.H. Horensma, menawarinya pekerjaan sebagai guru. Namun, Tan Malaka menolak tawaran itu, karena dia ingin mendirikan sekolahnya sendiri, di mana guru lamanya menerima alasannya dan mendukungnya. Pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volksraad sebagai anggota kelompok sayap kiri, tetapi mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari tahun 1921. Ia kemudian meninggalkan Batavia dan tiba di Yogyakarta pada awal Maret tahun 1921, dan tinggal di rumah Sutopo, seorang mantan pemimpin dari Budi Utomo. Di sana, ia menulis proposal untuk sekolah tata bahasa. Di Yogyakarta, ia mengikuti muktamar kelima organisasi Sarekat Islam dan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam terkemuka, termasuk H.O.S. Cokroaminoto, Agus Salim, Darsono, dan Semaun. Kongres tersebut membahas topik keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis, PKI. Agus Salim dan tokoh lainnya, Abdul Muiz, melarang, sedangkan Semaun dan Darsono sama-sama anggota PKI. Akibatnya, Sarekat Islam terpecah, membentuk Sarekat Islam Putih yang dipimpin oleh Cokroaminoto, dan Sarekat Islam Merah yang dipimpin oleh Semaun dan berpusat di Semarang. Usai kongres, Tan Malaka diminta Semaun pergi ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Dia menerima tawaran itu, dan pergi ke Semarang. Sesampainya di Semarang, ia jatuh sakit. Sebulan kemudian, ia telah kembali sehat, dan berpartisipasi dalam pertemuan dengan sesama anggota Sarekat Islam Semarang. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan saingan dari sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah. Hal ini menyebabkan terciptanya sekolah baru, bernama Sekolah Sarekat Islam, yang akan lebih dikenal sebagai Sekolah Tan Malaka. Sekolah-sekolah tersebut menyebar ke Bandung dan Ternate, dengan pendaftaran dimulai pada tanggal 21 Juni tahun 1921. Sekolah-sekolah tersebut merupakan alasan utama bagi gengsi Tan Malaka dan kebangkitan pesat PKI. Sebagai pedoman sekolah, Tan Malaka menulis Si Semarang dan Onderwijs, sebuah pedoman pengelolaan sekolah. Pada bulan Juni tahun 1921, Tan Malaka menjadi Ketua Serikat Pegawai Percetakan, Asosiasi Pekerja Percetakan, dan menjabat sebagai Wakil Ketua dan Bendahara Serikat Pegawai Pelikan Hindia, SPPH. Persatuan Pekerja Minyak Hindia. Antara Mei dan Agustus buku pertamanya, Soviet atau Parlemen.
yang dimuat dalam jurnal PKI, Suara Rakyat, Suara Rakyat. Karyanya yang lain, termasuk artikel, diterbitkan di jurnal dan surat kabar PKI lain, Sinar Hindia, Bintang Hindia. Pada bulan Juni, ia menjadi salah satu pemimpin revolusioner Vak Sentrale, Federasi Serikat Pekerja Revolusioner, dan pada bulan Agustus ia terpilih menjadi Dewan Redaksi Jurnal SPPH, Suara Tambang, Suara Penambang. Tan Malaka kemudian menggantikan Semaun, yang meninggalkan Hindia Belanda pada bulan Oktober, sebagai Ketua PKI setelah Kongres pada tanggal 24 sampai 25 Desember tahun 1921 di Semarang. Perbedaan terlihat dari gaya kepemimpinan mereka. Semaun lebih berhati-hati, sedangkan Tan Malaka lebih radikal. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjalin hubungan baik dengan Sarekat Islam. Pada tanggal 13 Februari tahun 1922, beliau mengunjungi sebuah sekolah di Bandung. Ia ditangkap oleh penguasa Belanda, yang merasa terancam dengan keberadaan Partai Komunis. Dia pertama kali diasingkan ke Kupang. Namun, ia ingin diasingkan ke Belanda, dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Tetapi tanggal kedatangannya di Belanda masih diperdebatkan. Di Belanda, ia bergabung dengan Partai Komunis Belanda, CPN, dan diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan 1922. Dia adalah subjek kolonial Belanda pertama, karena dia berasal dari Hindia Belanda, yang pernah mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda. Dia tidak berharap untuk terpilih karena di bawah sistem perwakilan berimbang yang digunakan. Posisi ketiganya dalam tiket membuat pemilihannya sangat tidak mungkin. Tujuannya yang dinyatakan dalam pelarian bukan untuk mendapatkan platform untuk berbicara tentang tindakan Belanda di Indonesia, dan bekerja untuk membujuk CPN untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun dia tidak memenangkan kursi, dia menerima dukungan kuat yang tak terduga. Sebelum penghitungan suara selesai, dia meninggalkan Belanda dan pergi ke Jerman. Di Berlin, ia bertemu dengan Darsono, seorang komunis Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat, dan mungkin bertemu M.N. Roy. Tan Malaka kemudian melanjutkan ke Moskow, dan tiba pada Oktober tahun 1922 untuk berpartisipasi dalam Komite Eksekutif Komintern. Pada Kongres Komintern Dunia keempat di Moskow, Tan Malaka mengusulkan agar komunisme dan pan-islamisme dapat berkolaborasi. Namun, usulannya ditolak oleh banyak orang. Pada Januari tahun 1923, ia dan Semaun diangkat menjadi koresponden Die Rote Gewerkschaft Internationale, Serikat Merah Internasional. Selama paruh pertama tahun 1923, ia juga menulis untuk jurnal-jurnal Gerakan Buruh Indonesia dan Belanda. Ia juga menjadi agen Biro Timur Komintern saat ia melaporkan pleno ECCI pada bulan Juni tahun 1923. Tan Malaka kemudian pergi ke Kanton, sekarang Guangzhou, tiba pada bulan Desember tahun 1923, dan mengedit jurnal bahasa Inggris, The Dawn, untuk sebuah organisasi pekerja transportasi Pasifik. Pada Agustus tahun 1924, Malaka meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkannya pulang karena sakit. Pemerintah menerima ini, tetapi karena persyaratan yang memberatkan, dia akhirnya tidak pulang. Pada bulan Desember tahun 1924, PKI mulai runtuh, karena ditindas oleh pemerintah Belanda. Sebagai tanggapan, Tan Malaka menulis Naar de Republiek Indonesia, menuju Republik Indonesia, yang diterbitkan di Kanton pada April tahun 1925. Di dalamnya dijelaskan keadaan dunia, dari Belanda yang mengalami krisis ekonomi,
Hindia Belanda yang mendapat kesempatan untuk melakukan revolusi oleh gerakan nasionalis dan PKI, hingga prediksinya bahwa Amerika Serikat dan Jepang akan menyelesaikan dengan pedang siapa di antara mereka yang lebih kuat di Pasifik. Pada Juli tahun 1925, Tan Malaka pindah ke Manila, Filipina, karena lingkungan yang lebih mirip dengan Indonesia. Malaka tiba di Manila pada tanggal 20 Juli. Di sana, ia menjadi koresponden surat kabar nasionalis El Debat, yang diedit oleh Francisco Varona. Publikasi karyanya, seperti Narda Republik Indonesia edisi kedua, Desember tahun 1925, dan Semangat Muda, 1926, mungkin didukung oleh Varona. Di sana, Malaka juga bertemu dengan tokoh Filipina Mariano de los Santos, Jose Abad Santos, dan Crisanto Evangelista. Di Indonesia, PKI memutuskan untuk memberontak dalam waktu 6 bulan setelah pertemuannya, yang diadakan sekitar bulan Desember tahun 1925. Pemerintah menyadari hal ini dan mengasingkan beberapa pemimpin partai. Pada Februari tahun 1926, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka, akhirnya menolak strategi ini, dan menyatakan bahwa kondisi partai masih terlalu lemah, dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan revolusi lagi. Dia menggambarkan dalam autobiografinya tentang frustrasinya dan ketidakmampuannya untuk mengamankan informasi berkenaan peristiwa-peristiwa di Indonesia dari tempatnya di Filipina, dan kurangnya pengaruhnya dengan kepemimpinan PKI. Sebagai wakil Komintern untuk Asia Tenggara, Tan Malaka berargumen bahwa dia berwenang untuk menolak rencana PKI, sebuah pernyataan yang dalam retrospeksi dibantah oleh beberapa mantan anggota PKI. Tan Malaka mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya, dan memerintahkannya untuk mengadakan pertemuan dadakan antara para pemimpin. Melihat tidak ada kemajuan, dia pergi ke Singapura sendiri untuk menemui Alimin dan mengetahui bahwa Alimin dan Musso telah pergi ke Moskow untuk mencari bantuan untuk melakukan pemberontakan. Di Singapura, Tan Malaka bertemu Subakat, pemimpin PKI lainnya, yang berbagi pandangannya. Mereka memutuskan untuk menggagalkan rencana Musso dan Alimin. Selama periode ini ia menulis masa aksi massa, yang berisi pandangannya tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis. Dalam buku ini, ia mengusulkan ASEAN, sebuah federasi sosial antara negara-negara Asia Tenggara dan Australia Utara. Buku itu dimaksudkan untuk mendukung usahanya membalikkan arah PKI dan mendapatkan dukungan dari kader-kader di pihaknya. Pada bulan Desember tahun 1926, Tan Malaka pergi ke Bangkok, di mana ia mempelajari kekalahan PKI. Dia, bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat, mendirikan Partai Republik Indonesia pada awal Juni tahun 1927, menjauhkan diri dari Komintern serta, dalam manifesto partai baru, mengkritik PKI. Sementara partai memang memiliki keanggotaan kecil di dalam negeri, partai itu tidak pernah tumbuh menjadi organisasi besar. Namun, dengan PKI bergerak di bawah tanah, itu adalah satu-satunya organisasi di akhir 1920-an yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan segera bagi Indonesia. Beberapa kader partai termasuk Adam Malik, Hairul Saleh, dan Muhammad Yamin. Ia kemudian kembali ke Filipina pada Agustus tahun 1927. Ia ditangkap pada tanggal 12 Agustus tahun 1927 atas tuduhan memasuki wilayah Filipina secara ilegal. Dia dibantu oleh Dr. San Jose Abad membantunya di pengadilan, namun dia menerima vonis bahwa dia akan dideportasi ke Amoy, Xiamen, China.
Polisi Permukiman Internasional Kulangsu, Gulangyu, diberitahu tentang perjalanan Tan Malaka ke Amoy, menunggunya di pelabuhan dengan maksud menangkapnya untuk diekstradisi ke Hindia Belanda, karena Belanda ingin menangkapnya, dan akan membawanya ke kamp konsentrasi Bovendigul. Tetapi dia berhasil melarikan diri ketika kapten dan kru yang simpatik melindunginya, mempercayakan keselamatannya kepada seorang inspektur kapal. Inspektur kapal membawa Tan Malaka ke suatu tempat di desa Sionching dengan kenalan baru. Tan Malaka kemudian pergi ke Shanghai pada akhir tahun 1929. Poeze menulis bahwa Malaka mungkin telah bertemu Alimin di sana pada bulan Agustus tahun 1931, dan membuat kesepakatan dengannya bahwa Malaka akan bekerja lagi untuk Komintern. Malaka pindah ke Shanghai pada bulan September tahun 1932 setelah serangan yang dilakukan oleh pasukan Jepang, dan memutuskan untuk pergi ke India, menyamar sebagai Cina Filipina dan menggunakan nama samaran. Ketika dia berada di Hong Kong pada awal Oktober tahun 1932, dia ditangkap oleh pejabat Inggris dari Singapura, dan ditahan selama beberapa bulan. Dia berharap memiliki kesempatan untuk memperdebatkan kasusnya di bawah hukum Inggris dan mungkin mencari suaka di Inggris. Tetapi setelah beberapa bulan diinterogasi dan dipindahkan antara bagian penjara, Eropa, dan Cina, diputuskan bahwa dia akan diasingkan begitu saja dari Hong Kong tanpa tuduhan. Dia kemudian dideportasi lagi ke Amoy. Tan Malaka kemudian melarikan diri sekali lagi, dan melakukan perjalanan ke desa Iwe di selatan Cina. Di sana, ia dirawat dengan pengobatan tradisional Tiongkok untuk penyakitnya. Setelah kesehatannya membaik pada awal tahun 1936, ia melakukan perjalanan kembali ke Amoy dan membentuk sekolah bahasa asing. Abidin Kusno berpendapat bahwa masa tinggal di Shanghai ini merupakan periode penting dalam membentuk tindakan Tan Malaka di kemudian hari selama Revolusi Indonesia pada akhir 1940-an. Kota pelabuhan itu secara nominal berada di bawah kedaulatan Cina, tetapi pertama-tama didominasi oleh negara-negara Eropa dengan konsesi perdagangan di kota itu, dan kemudian oleh Jepang setelah invasi September tahun 1932. Penindasan orang Tionghoa yang dia lihat di bawah kedua kekuatan ini, menurut Kusno, berkontribusi pada posisinya yang tanpa kompromi terhadap kolaborasi dengan Jepang atau negosiasi dengan Belanda pada 1940-an, ketika banyak nasionalis Indonesia terkemuka mengambil sikap yang lebih mendamaikan. Pada Agustus tahun 1937, ia pergi ke Singapura dengan identitas Tionghoa palsu dan menjadi guru. Setelah Belanda menyerah kepada Jepang, ia kembali ke Indonesia melalui Penang. Ia kemudian berlayar ke Sumatera, tiba di Jakarta pada pertengahan tahun 1942, di mana ia menulis Madilog. Setelah merasa harus memiliki pekerjaan, ia melamar ke Badan Kesejahteraan Sosial dan segera dikirim ke tambang batu bara di Bayah, pantai selatan Banten. Mayor Sabarudin, bagaimanapun, berada dalam konflik dengan semua kelompok bersenjata lainnya. Pada tanggal 17 Februari tahun 1949, para pemimpin TNI di Jawa Timur memutuskan bahwa Sabarudin dan rekan-rekannya akan ditangkap dan dihukum sesuai hukum militer. Pada tanggal 19 Februari, mereka menangkap Tan Malaka di Blimbing. Pada tanggal 20 Februari, Korps Spesiale Truppen, KST, Belanda kebetulan memulai serangan bernama Operasi Harimau dari kota Nganjuk di Jawa Timur. Mereka maju dengan cepat dan brutal. Poeze menjelaskan secara rinci bagaimana prajurit TNI melarikan diri ke pegunungan dan bagaimana Tan Malaka yang sudah terluka masuk ke pos TNI dan langsung dieksekusi pada tanggal 21 Februari tahun 1949.
Tan Malaka ditembak mati di kaki Gunung Wilis, Selopanggung, Kabupaten Kediri setelah penangkapan dan penahanan di Desa Pace. Menurut Poese, tembakan itu diperintahkan oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan, Divisi Brawijaya. Tidak ada laporan yang dibuat dan Malaka dimakamkan di hutan.